Shalom, selamat pagi. Sebelum itu saya mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru 2026. Saya percaya bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu menyertai kita sampai di hari ini dan hari-hari yang akan datang. Dan biarlah di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, biarlah kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat dan kasih setiamu. Terima kasih di awal tahun ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Dan terkhusus di pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan penuh dengan sukacita Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan, sehingga kami boleh mendengar apa yang Kau sampaikan, sehingga kami juga boleh menerima Tuhan firman-Mu dan kebenaran firman-Mu. Biar itu menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba sebagai saluran berkat Tuhan. Mampukan hamba untuk menyampaikan segala kebenaran firman. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini. Dan kami mengucapkan syukur atas segala sesuatu yang boleh kami terima. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Dan dalam Kisah Rasul 5 ayat yang 19 sampai ke 20, malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu, membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah firman, beritakan seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Satu hal yang membuat saya kagum, satu hal yang membuat saya bisa menghargai Tuhan, dan satu hal yang bisa membuat saya menghormati dan mengasihi Tuhan, bahwa perlindungan Dia, pemeliharaan, pertolongan dalam segala perkara dalam kehidupan saya, dan saya juga percaya dalam kehidupan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, bahwa itu semua didasari oleh karena kasih Tuhan, inisiatif dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca dalam perjalanan Alkitab, dari setiap tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, dari awal Kejadian sampai di Wahyu, begitu banyak pertolongan Tuhan, begitu banyak karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan hamba-hamba dan orang-orang tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Dan itu semua adalah rencana Tuhan. Bahwa itu semua adalah inisiatif dari Tuhan. Dan itu pun terjadi juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mungkin kita secara status atau secara pribadi tidak seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab. Tetapi pagi hari ini saya mau memberikan satu pesan yang sungguh luar biasa. Bahwa kita di mata Tuhan, di mata Tuhan Yesus Kristus, di mata Allah, sama seperti tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita, bahwa Tuhan selalu berinisiatif untuk menolong kita, bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Itu pesan pertama yang pagi hari ini boleh saya sampaikan. Lalu pesan yang kedua, bagaimana kita menggambarkan tentang perlindungan Tuhan, bagaimana kita bisa menggambarkan tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah ikut asuransi, dan saya percaya bahwa sebagian dari kita pasti pernah masih dalam ikut asuransi, bahwa kita sebelum mengklaim apa yang kita perlindungan apa yang diberikan oleh asuransi, bahwa kita harus memenuhi syarat-syarat atau memenuhi premi yang diinginkan oleh setiap perusahaan-perusahaan asuransi, bahwa kita harus membayar, bahwa kita harus memenuhi segala tanggungan-tanggungan yang diberikan kepada pihak asuransi kepada kita. Dan di saat kita membayar itu semua dan kita melakukan semua kewajiban kita, barulah kita bisa mengklaim setiap perlindungan ataupun apa-apa saja yang diberikan oleh pihak asuransi kepada kita. Dalam kita mengklaim segala sesuatu, mungkin kita sedang sakit, atau kita sedang mengalami kecelakaan, atau kita sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, kita mengklaim kepada pihak asuransi bahwa kita memerlukan pertolongan itu jikalau kita sudah menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang diinginkan oleh pihak asuransi. Dan itu hal-hal yang wajar, dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita bisa lihat dalam realita kehidupan kita. Tetapi satu hal yang saya mau bagikan pada pagi hari ini,
Itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa keselamatan yang diberikan, pertolongan yang diberikan, apalagi pemeliharaan yang diberikan, perlindungan yang diberikan dalam kehidupan kita, bukan karena kita layak atau kita memenuhi syarat yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi tidak seperti itu. Tetapi itu semua semata-mata oleh karena kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dia menolong kita, Dia menjaga kita, Dia memelihara kita. Itu semua oleh karena kasih-Nya. Maka di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena hasil usahamu, tetapi itu semua karena pemberian Allah. Dari ilustrasi yang saya berikan pada pagi hari ini tentang asuransi, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu berbeda. Tuhan memberikan segala sesuatu tanpa ada syarat. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena itu adalah kasih-Nya, karena itu sendiri, karena inisiatifnya Dia kepada kita semua. Dan kita percaya bahwa pada pagi hari ini pun juga kita mengalami kasih yang sama yang dirasakan, yang dialami oleh tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab. Dan juga kita mengalami hal yang serupa. Dan satu lagi Tuhan mau pesan kita pada pagi hari ini, bahwa jikalau kita sudah mengalami kasih-kasih Tuhan, jikalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, jikalau kita sudah mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, satu yang harus kita lakukan, kita boleh menjadi saksinya, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan dimanapun kita berada, dalam sekolah kita, dalam pendidikan kita, dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, ataupun di dalam kehidupan kita bermasyarakat, dimanapun Tuhan pertempatkan kita, kita adalah saksi-saksi hidup, bahwa kita adalah saksi-saksi yang menyatakan bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Dunia menuntut sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, tetapi Tuhan memberikan lebih dulu apa yang Dia punya, yaitu kasih dalam kehidupan kita. Dan biarlah pada pagi hari, mulai firman Tuhan mengawali pagi hari ini, saya percaya untuk memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Untuk meresponi, mari kita angkat pujian PBA 227, Tuhanku mau menyenangkanmu. Sebelum kita mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk segala berkat-Mu yang boleh kami terima dalam kehidupan kami di pagi hari ini melalui firman-Mu Tuhan. Sungguh kami dapat melihat begitu luar biasa kasih-Mu Tuhan.
kasih-Mu tanpa syarat. Kasih-Mu sungguh tidak melihat latar belakang kami. Entah kami merah, entah kami biru, entah kami hitam. Engkau tidak melihat itu. Yang Engkau lihat kami adalah orang-orang yang sungguh berharga di mata-Mu. Terima kasih buat kasih yang sempurna ini yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Tuhan, di pagi hari ini kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu kehidupan kami. Jikalau ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu Tuhan, Engkau tahu sebelum mereka meminta kepada-Mu Tuhan. Yang sakit mengalami kelemahan tubuh, biar Tuhan pulihkan oleh karena bilur-bilur Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan. Jikalau ada permasalahan-permasalahan dalam keluarga mereka Tuhan, hubungan suami dengan istri, orang tua kepada anak-anak kepada orang tua, bahkan hubungan di dalam gereja kami, dalam pelayanan kami, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menolong kami semua. Juga bagi anak-anak-Mu yang ingin memiliki pekerjaan, Engkau tahu segala kerinduan mereka. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Dan segala pergumulan-pergumulan yang ada Tuhan, pendidikan anak-anak kami, masa depan anak-anak kami Tuhan, kami pertaruhkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu apa yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami menyerahkan segala aktivitas kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Tuhan pimpin kami. Tuhan pelihara kami. Dan Tuhan jaga kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.